Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Berikut pendapat beberapa ahli tentang pengertian manajemen. 1. Prajudi Atmo Sudirjo. Manajemen adalah menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang, uang, mesin-mesin, dan alat-alat sesuai kebutuhan. 2. Sondang P. Siagian. Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. 3. Karnadi Warga Sasmita. Manajemen adalah mengatur, mengurus, memimpin, dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan ke arah tujuan usaha. Prinsip manajemen. 1. Pembagian kerja, division of work. Pembagian kerja harus dilakukan agar terjadi spesialisasi. Pembagian kerja harus sesuai dengan keterampilan dan keahlian tenaga kerja agar efektivitas dan efisiensi. 2. Kesatuan arah, unity of direction. Kegiatan dalam organisasi sebaiknya diarahkan oleh satu orang saja, dengan menggunakan satu perencanaan. Kesatuan arah berkaitan dengan kesatuan perintah. 3. Jenjang jabatan, the hierarchy. Jenjang jabatan dalam suatu organisasi sering digambarkan dengan garis-garis rapi dalam bagian organisasi. Jadi, garis wewenang digambarkan dengan jelas. Unsur-unsur manajemen. 1. Tenaga kerja, man. Dalam kegiatan manajemen, unsur manusia paling menentukan. Manusia menjadi penggerak dan penentu tercapainya suatu tujuan. 2. Uang, money. Dalam kegiatan manajemen, uang digunakan untuk biaya produksi, membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya. 3. Mesin. Pemakaian mesin mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. 4. Bahan, material. Ketersediaan bahan sangat penting dalam proses produksi. Fungsi manajemen. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan langkah awal menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya. Perencanaan yang baik berpedoman pada 5W dan 1H, yaitu A. What? Apa yang akan dikerjakan. B. Why? Mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. C. Where? Di mana pekerjaan akan dilakukan. D. When? Kapan pekerjaan akan dilakukan. E. Who? Siapa yang akan melakukan pekerjaan itu. Yang ke F. How? Bagaimana caranya melaksanakan pekerjaan itu. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan proses penyusun struktur organisasi, dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip pengorganisasi. Yang pertama, penetapan tujuan yang jelas. Kedua, pembagian kerja. Ketiga, pelimpahan wewenang. Keempat, kesatuan komando. Kelima, rentangan kekuasaan. Dan yang keenam, tingkatan kekuasaan serta koordinasi. Yang ketiga, penggerakan atau actuating. Penggerakan adalah tindakan mengusahakan agar semua anggota mau secara sadar untuk bekerja mencapai tujuan. Actuating merupakan fungsi penggerakan yang mengandung definisi sebagai berikut. A. Directing, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan petunjuk dan pengarahan. B. Commanding, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan perintah atau komando yang tegas. Yang C. Motivating, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan alasan-alasan, bimbingan, nasihat, dan dorongan. Yang D. Staffing, yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkannya pada fungsi-fungsi yang sesuai dengan jabatan-jabatan tertentu. Yang E. Leading, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberi contoh dan teladan yang baik untuk mencapai tujuan. Yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses pengamatan, menilai pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan memiliki beberapa fungsi, yaitu
1. Mencegah penyimpangan. 2. Memperbaiki kesalahan dan menindak penyelewengan. Yang ketiga, mendinamiskan organisasi dan seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat, meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang kelima, mendidik pegawai jujur. Tingkatan manajemen. 1. Manajemen puncak atau top manajemen. Manajemen puncak adalah jenjang manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi. Manajemen ini bertanggung jawab secara keseluruhan organisasi. Yang termasuk tingkatan ini adalah anggota dewan direksi dan presiden perusahaan. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah adalah tingkatan manajemen tengah-tengah. Manajemen ini membawahi dan mengarahkan manajemen di bawahnya. Manajemen ini bertanggung jawab pada manajemen puncak, misal kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi atau kepala subdivisi yang membawahi kepala bagian. Yang ketiga ada manajemen bawah atau lower management. Manajemen ini tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi, sering disebut manajemen lini pertama. Manajemen ini mengawasi tenaga operasional. Manajemen ini juga bertanggung jawab pada manajemen menengah. Bidang-bidang manajemen. 1. Manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengkoordinasikan penggunaan sumber daya, contohnya alat, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya dana, secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam produksi adalah A. Perencanaan produksi, yaitu kegiatan yang meliputi rancangan produk, volume produk, proses produksi, lokasi dan tata letak, serta rancangan pekerjaan. B. Pengorganisasian dalam produksi, yaitu kegiatan penentuan struktur organisasi produksi dan penetapan sistem kerja yang tepat. C. Penggerakan dalam produksi, yaitu kegiatan pemberian motivasi, perintah pengarahan dan koordinasi pada bagian produksi agar berjalan dengan baik. 2. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran mencakup kegiatan penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar efektif dan efisien. Penerapan fungsi manajemen dalam pemasaran adalah A. Perencanaan pemasaran, yaitu kegiatan perencanaan di bidang produksi, pasar, dan pemilihan saluran pemasaran yang tepat dalam pendistribusian produk. B. Pengorganisasian pemasaran, yaitu kegiatan menciptakan struktur organisasi pemasaran yang baik guna melakukan pendistribusian produk ke pasar. C. Penggerakan pemasaran, yaitu kegiatan yang meliputi pemberian motivasi, koordinasi, maupun komunikasi setiap sub-bagian distribusi agar berjalan dengan baik. 3. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk operasional dan bagaimana penggunaan dana serta pengawasnya. Fungsi utama manajemen keuangan adalah A. Sumber dana. Sumber dana dapat diperoleh baik dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. B. Penggunaan dana. Penggunaan dana yang ada pada perusahaan yang harus digunakan sebaik mungkin. Hal ini bertujuan nilai perusahaan semakin meningkat pada masanya yang akan datang. C. Pengawasan penggunaan dana. Dana yang ada harus diawasi penggunanya agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kesalahan pengguna dana dapat mengakibatkan kerugian. Yang keempat, ada manajemen personalia. Manajemen personalia adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap personalia sehingga efektif dan efisien. Kegiatan manajemen personalia terdiri atas A. Pengadaan pegawai. Kegiatan ini menyangkut penentuan tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas, analisis jabatan, dan proses seleksi. B. Pengembangan tenaga kerja. Kegiatan ini menyangkut pengembangan diri tenaga kerja, baik melalui diklat, mutasi, delegasi, promosi, dan konseling. C. Pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi, kegiatan ini menyangkut penentuan upah, pemberian bonus bagi tenaga kerja. Manajemen dalam kegiatan sekolah. Kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar karena adanya penerapan fungsi manajemen yang baik. Manajemen sekolah digunakan untuk mengatur agar seluruh potensi sekolah berfungsi secara optimal
Tujuan manajemen sekolah adalah meningkatkan mutlak pendidikan di sekolah pada khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya. Thank you.